Ya, pendengar, kita melintas di menit ketiga dari pukul 9 pagi dan masih ada wawancara ya. Ya, masih ada wawancara. Wawancara dengan Dr. Heru Priyanto, spesialis apa ini? Spesialis SPOG, Objin itu ya. Kemudian subspesialis onkologi begitu. ginekologi. Ya. Subspesialis onkologi. Ginekologi. Waduh, wah, agak susah ya. Nanti kita tanyakan lagi. Terkait dengan apa ini? Ya, ini berkaitan dengan Hari Kanker Sedunia. Hari Kanker Sedunia. Tentang bagaimana kita perlu mengedukasi kepada para pendengar, para pemirsa YouTube semua, begitu ya, berkaitan dengan kanker. Nah, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan beliau Dr. Heru Priyanto, SPOG Onkologi. Beliau adalah dokter subspesialis kanker Rumah Sakit Onkologi Solo. Nah, untuk kita gali informasi edukatif dari beliau, selengkapnya kami kemas dalam Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Heru. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pak Fauzan, Pak Firdaus. Iya, alhamdulillah. Kabar baik hari ini. Sehat, Pak Heru, Pak Dokter. Alhamdulillah sehat. Kabar baik, sehat selalu. Posisi di mana ini? Sekarang saya lagi di Solo, tempatnya di Rumah Sakit Onkologi Solo, di daerah Kerten ya. Oh, daerah Kerten. Dan ya. termasuk secara pribadi saya ini ternyata di Solo ada rumah sakit khusus onkologi nih Bapak ya. Saya baru tahu ya. Sudah lama berdirinya. Berada di mana sih Bapak Kertennya? Kalau Rumah Sakit Onkologi Solo itu berdiri tahun 2019. Oh, 19. Sebelum pandemi berarti ya, sebelum pandemi, betul. Ya, di tahun ke-6 sekarang. Tahun ke-6. Di depannya Solo Square, di belakangnya Korem. Oh, masuk berarti ya? Masuk. Iya, betul, di antara jalan Adi Sucipto dan jalan Slamet Riyadi. Oh, gitu. Oh, di antara itu. Jadi ya. belakangnya Korem gitu. Nanti, betul. Kalau mau masuk ternyata. Jadi masuk gang gitu ya di sana. Berarti ini juga sekaligus untuk sosialisasi. Termasuk kita pun baru ngeh ya, baru tahu kalau ada rumah sakit khusus onkologi gitu ya. Onkologi yang ada di Solo. Baik. Terkait dengan Hari Kanker Sedunia ini bisa disampaikan diskusi pagi hari ini, dokter bisa disampaikan apa yang menjadi tema khusus ataupun gitu ya, pembahasan terkait dengan Hari Kanker Sedunia ini bisa disampaikan, Dok? Ya, jadi setiap tanggal 4 Februari komunitas yang memang bekerja di bidang kanker akan selalu mempunyai aktivitas yang dinamakan World Cancer Day, Hari Kanker Sedunia. Dan untuk tahun ini 2025 dan sampai 3 tahun ke depan itu temanya adalah United by Unique. Artinya kebersamaan melalui keunikan, sesuatu yang unik. Ini tahap selanjutnya dari tahun sebelumnya yang mempunyai tema adalah Close Gap Care. Dulu sebelumnya itu dipahami bahwa perawatan pasien kanker itu ada kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang. Nah, yang 3 tahun ke depan ini dikembangkan menjadi bersatu dalam keunikan. Artinya bahwa pasien kanker itu memerlukan perawatan yang unik dan juga masing-masing kita yang melayani itu juga harus mempunyai spesifikasi yang baik, yang khusus, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar pada penderita kanker. Itu tema dan pengertian dasarnya. Miftah dan Pak Fauzan. Iya, kalau tadi disinggung terkait dengan unik ya. Ini
seperti apa gitu ya. bentuknya seperti apa. Spesifiknya. Karena di negara-negara mungkin yang lain pun juga memiliki keunikan masing-masing dalam penanganan kanker ini, Dok. Ya, betul sekali. Jadi unik dalam segi pasien, misalnya begini, bahwa setiap pasien itu mempunyai keunikan tersendiri, ceritanya sendiri, jalannya sendiri, gitu. Misalnya sama-sama jenis penyakitnya, misalnya kanker payudara, tapi ceritanya akan beda. Satunya atau misalnya ada kanker mulut rahim di bidang saya nih. Satunya terdiagnosa sudah punya anak, satunya belum punya anak. Satunya terdiagnosa pada kanker stadium awal, satunya terdiagnosa pada kanker yang stadium lanjut. Satunya punya kartu BPJS, satunya tidak mempunyai kartu asuransi swasta, atau bahkan ada yang betul-betul tidak mampu. Nah, ini yang betul-betul unik dari segi pasiennya. Lagi unik dari segi fasilitas pelayanan kesehatannya, unik dalam rangkaian pengobatannya dan sebagainya. Ini yang uniknya di situ, Bapak. Betul. Iya. Jadi beragam sekali keunikan tadi begitu, sehingga goalnya adalah kita bisa menganalisis penyakit itu dari awal ya, Dok ya. Kemudian bisa menyembuhkan. Kanker itu bisa sembuh, Dok? Kanker bisa sembuh. Jadi memang ada tanda kutip seperti mitos di masyarakat kalau kanker itu tidak sembuh. Sebenarnya tidak tepat. Jadi kalau kanker itu kalau dibicara dengan stadium nih, Pak Fauzan, Pak Miftah, itu ada yang stadium awal, ada yang stadium lanjut. Stadium awal itu mulai stadium 1, kalau stadium paling lanjut itu stadium 4. Nah, ketika ditemukan pada stadium awal, itu tingkat kesembuhannya tinggi. Bahkan sepanjang umurnya juga tidak kambuh begitu. Oh gitu. Kalau terdeteksi dari awal begitu ya. Terdeteksi pada stadium awal. Saya punya pasien misalnya saya rawat operasi dengan kanker ovarium. Dia masih kelas 2 SMA. Ovarium? Iya, kanker ovarium, indung telur. Berarti di indung telur ya? Ya. Di indung telur. Kemudian kita angkat indung telurnya dan menjalani kemoterapi. Nah, kemudian syukur stadiumnya masih 1C. Kemudian dia selesai kuliah, sekarang sudah menikah, anaknya sudah 1, Pak. Wah, Masya Allah. Iya, teknologi kedokteran luar biasa ya, sangat membantu manusia. Karena kalau ada kita satu lagi pasien terdiagnosa kanker mulut rahim itu pada usia 74 tahun. Sepuh sekali ya. Jadi sudah sepuh. Dan menjalani radioterapi sama kemoterapi, sinar sama radioterapi, pernah kambuh 1 kali. Sekarang usia 89 tahun masih sehat. Iya. Ya itulah. Jadi memang ada yang sembuh. Tapi di sisi lain yang tidak bertahan juga ada. Jadi misalnya stadium 3C, stadium 4 itu sebagian tidak akan bertahan. Oh begitu. Kemudian ini Dok, barangkali ini juga perlu menjadi edukasi gitu ya untuk para pendengar semuanya. Tadi biasa dikatakan ini adalah stadium awal dan ini stadium lanjut begitu. Ada sebagian kadang-kadang gitu ya masyarakat atau orang tertentu mungkin merasakan sakit tapi tidak dirasakan gitu, dan tiba-tiba ternyata terdeteksi adanya kanker dan kankernya sudah stadium lanjut begitu. Nah ini yang kita mungkin, harus bersikap seperti apa? Bagaimana? Iya, karena tidak. Kalau orang Indonesia itu kadang-kadang kadang orang gagas. Gitu. Iya, nggak gagas, terus pegang obat kayak gitulah. Gimana Dok? Ini termasuk saya perlu edukasi. Iya. Gimana Betul, Dok? Bapak. Jadi memang itulah masalah terbesar kita di Indonesia. Kebetulan memang saya masuk dalam tim nasional untuk deteksi dini kanker. Begitu. Itu ada ya. Salah satu masalah besar bahwa di Indonesia itu 70% pasien kanker, jenis kanker apapun, datang ke rumah sakit sudah stadium lanjut. Ya. Itu data pertama. Data kedua,
angka deteksi dini kita dari berbagai jenis kanker itu pada kisaran di bawah 15%. Padahal idealnya 75%, jauh sekali. Nah, sini adalah yang perlu kita hari ke hari dengan telaten menjadi PR kita untuk bersama memberikan edukasi kewaspadaan terhadap kanker. Kalau di Indonesia kanker termasuk kategori penyakit berbahaya. Dan biasanya juga termasuk penyakit yang bisa dikatakan momok buat kita semuanya. Bahasanya ada kanker itu mematikan gitu ya. Bang, bagaimana? Gimana, Dok, penjelasannya kalau seperti itu? Dari segi angka kejadian, kanker itu sampai sekarang masih meningkat. Kalau toh ada jenis kanker yang berkurang, akan berganti dengan jenis kanker yang lain. Itu pertama. Yang kedua, kalau dari segi pembiayaan oleh pemerintah, mendiagnosa kanker, mengobati kanker itu pada posisi kedua setelah penyakit kardiovaskuler. Jadi penyakit pembuluh darah dan jantung itu nomor pertama. Nah, nomor kedua terbesar pembiayaan pemerintah itu penyakit kanker. Dan itu angkanya besar sekali. Dan itu sebenarnya bisa ditekan jumlah biaya itu apabila deteksi dininya jalan. Sehingga ditemukan pada fase prakanker atau minimal pada fase kanker stadium awal. Itu Bapak. Jadi ini penting sekali. Saya hari ini senang diundang dengan Parsada karena punya kesempatan untuk sharing ini. Betul sekali. Sebagai media partner untuk sosialisasi kepada masyarakat, kita harus segera ngeh ini tentang kanker. Kita lihat keluarga kita. Kalau untuk mendeteksi seperti apa, Dok? Ada keluhan deteksi dulu awal gitu ya? baru cek, atau memang kita bisa rutin untuk cek itu? Ya, jadi ada beberapa tahapan untuk mencegah atau menghindari kanker. Itu kita pakai singkatan CERDIK, Bapak. CERDIK. Jadi apa itu? CERDIK. Jadi pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Dengan bagaimana ini Pak? Dengan apa? Cek kesehatan misalnya kalau ada keluhan ya segera berobat. Kalau ada fasilitas medical check up maka dirutinkan. Seperti itu. Jadi misalnya di bidang saya nih ada pasien dengan keluhan haidnya nggak teratur atau mungkin ada benjolan di di payudara, tapi lama ditahan nggak diperiksa. Nah ini kadang-kadang kita akhirnya kewaspadaan kita nggak jalan, jadi ketemu-temu sudah cancer. Begitu. Padahal itu bisa dicegah sejak awal, berarti begitu kan? Dengan cara-cara awal tadi juga begitu. Biasanya misalkan kita sebagai yang mungkin bisa jadi merasakan sesuatu begitu. Deteksi awal itu seperti apa sih, Dok, yang bisa kita lakukan secara pribadi begitu, misalkan ke diri saya, ada curiga ada sesuatu yang aneh begitu kah atau bagaimana, Dok? Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk melihat gejalanya itu hanya perlu membandingkan dengan kondisi normal. Misalnya kondisi normal kita kan tidak ada benjolan, tidak ada nyeri dan sebagainya. Yang kedua misalnya ada pola yang berubah. Misalnya saya sekarang BAB-nya kok buang air besarnya kok nggak rutin lagi, ada lendirnya dan sebagainya. Kemudian saya kok sesak, ada batuk lama nggak sembuh. Jadi sebenarnya begitu ada sesuatu yang tidak pada tempatnya harus segera aware. Tapi khusus kanker itu sebenarnya ada gejala yang relatif khas, yaitu pertama adalah kelelahan yang tidak terjelaskan. Jadi kerja tengah hari kok sudah lelah, pengen istirahat aja. Yang kedua, berat badannya turun, padahal dia dietnya biasa aja. Normal. Satu bulan ini saya turun 3 kilo, padahal saya aktivitasnya biasa. Nah itu salah satu tanda paling awal dari seseorang mungkin menderita kanker.
berarti harus ada kecurigaan awal terlebih dahulu begitu ya, dengan terhadap badan kita harus waspada. Iya, betul. Di luar dari kebiasaan. Kalau biasanya ini berjalan normal, kok ada sesuatu yang berbeda. Nah ini harus ada sesuatu ini. Ya, harus segera untuk check up lebih baik. Yang tadi yang cerdik tadi saya lanjutkan ya. Iya, betul yang cerdik tadi. Jadi pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Yang ini untuk cowok-cowok nih, enyahkan asap rokok. Betul. Kita anti rokok. E-nya itu enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya rutin berolahraga. Nah, ini penting juga nih. Iya. Tapi saya belum. Terus kemudian D-nya diet seimbang. Diet seimbang. Jadi ya diet yang sehat, tidak junk food dan sebagainya. Kemudian I-nya adalah, kan tadi cerdik ya. I-nya adalah istirahat yang cukup. Jadi tidak boleh begadang. Jam 9, setengah 10 tidur aja. Ada hormon tertentu yang bekerjanya ketika kita tidur. Pukul berapa itu hormonnya datang itu, Dok? Biasanya sebelum lewat tengah malam. Jadi cukup dengan istirahat yang cukup. Kalau misalnya bangun, silahkan misalnya bangun sebelum subuh, itu jauh lebih sehat. Tapi tidak menunda berangkat tidurnya. Tidak menunda berangkat tidurnya. Iya. Berarti tidurnya cepat, bangunnya juga cepat begitu, Dok? Ya, betul. Jadi kita malah bisa ibadah nih. Yang terakhir, kelola stres. Wah, ini yang kadang-kadang membutuhkan penjelasan lebih. Kelola stres, berarti stres itu bisa dikelola aja. Nggak apa-apa ya, Dok? Ya, tapi jadi dikelola. pengertiannya adalah stres adalah tidak bisa kita hindari, selalu ada. Stres pekerjaan, hubungan interpersonal, tetap ada. Cuman dikelola begitu. Jadi stres itu kalau kita kelola, stres itu bisa dua arah. Kalau kita kelola dengan baik, menjadi eustress, justru menimbulkan semangat. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, menjadi distress. Nah itu menjadi akhirnya tidak produktif, dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik, mengarah ke depresi dan sebagainya. Sehingga sebenarnya adalah mengelola stres, bukan menghindari stres. Iya, itu tadi ya. Berarti ada berapa tadi? 5 ya, Dok? Iya, cerdik itu tadi. 6. Ada 6 ya. Jadi itu sebagai deteksi dini. Ingat itu ya, kita mendeteksi. Jangan sampai awam terkait dengan penyakit kanker ya, yang ternyata masih meluas ya hingga saat ini, dokter gitu. Apakah ada penyebab munculnya penyakit itu, Dok? Ya. Makanan misalnya. Jadi kanker itu memang yang mendasari utama itu adalah ada faktor genetiknya. Keturunan maksudnya. Jadi ada kerentanan dari tubuh kita, di mana sistem pertahanan tubuh kita itu tidak berjalan dengan baik. Imunitas? Secara genetik. Secara genetik. Genetik. Keturunan. Ya, tidak selalu manifestasi. Jadi harus ada pencetusnya. Nah, pencetusnya misalnya bisa dari lingkungan, misalnya kena sinar ultraviolet. Dari zat kimia, misalnya makanan yang tidak sehat dengan pengawet, pemicu ya, misalnya dari rokok, dari virus. Nah ini pencetusnya. Tapi kalau tidak ada pencetusnya, ya tidak muncul. Tadi kerentanan tadi, bakatnya tadi tidak muncul. Iya. Artinya kan bisa dikelola, bisa dijaga itu gitu kan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi. Ya, dengan cerdik tadi. Iya. Wah, betul ternyata ya. Mulai tercerahkan ya. Tercerahkan ini, artinya tercerahkan. Nah, selama ini kita tahunya ya kanker itu sangat berbahaya, tapi detailnya kan seperti itu. Ya. Bisa kita antisipasi, harus berhati-hati begitu. Baik, terkait dengan tema global ya, berarti ini tema untuk Hari Kanker Sedunia ini. Dok, kalau di Solo ada aktivitas apa ini dalam memperingati Hari Kanker Sedunia? Khususnya ini di Rumah Sakit Onkologi Solo, iya. Dok? Ya,
Jadi kita selalu mempunyai prinsip bahwa penanganan kanker itu perlu kolaborasi. Ya. Kolaborasi tidak cukup hanya pemerintah, tapi dengan organisasi sosial, dengan personal-personal yang memang mempunyai karya itu. Sehingga kami Rumah Sakit Onkologi Solo bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia cabang Solo dan juga dengan misalnya Rumah Sakit Dr. Muwadi tempat saya bekerja juga dan juga dengan Dinkes itu acaranya adalah sebenarnya berpusat pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kanker. Namanya cancer awareness, kewaspadaan terhadap kanker. Berarti kita nantinya lebih aware terhadap kanker begitu ya. Iya. Kemudian bentuknya seperti apa dok? Sosialisasi ke masyarakat atau apa formulasinya selain juga siaran seperti ini? Iya. Jadi memang kami juga ada dengan radio juga ada. Kemudian apakah itu di media sosial? Oh, sosmed ya. Dengan berbagai share dan juga contohnya kemarin itu kami mengadakan acara penggalangan dana dengan musik. Ya, kolaborasi gitu ya. Pernah juga dengan Run for Cancer dengan acara olahraga. Iya. Jadi memang bentuknya banyak. Di satu sisi memang pelayanan yang sifatnya deteksi dini. Misalnya deteksi dini dengan pemeriksaan pap smear, IVA test maupun pemeriksaan HPV penyebab kanker serviks. Oh, iya terutama bagi wanita ya, dok. Wanita, ibu-ibu ini. Ya, kanker terbesar itu pada wanita itu kanker payudara. Yang kedua kanker serviks, tapi kalau pada laki dan perempuan yang banyak itu kanker paru-paru. Oh, Paru-paru. memang kanker itu bisa berada di lokasi manapun dalam tubuh kita, dok. Ya, jadi kanker itu bisa berada di manapun di tubuh kita dan dia selalu berasal hanya dari satu sel dan selalu ada pemicunya. Ada pemicu. Tapi di sisi lain tubuh kita itu begitu diciptakan begitu luar biasanya oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahanan tubuh kita itu dibikin sangat berlapis, sangat berlapis untuk mengenali calon-calon bibit kanker itu. Tapi pada pasien yang sudah menderita kanker, memang sistem pertahanan berlapis itu semuanya tidak berjalan dengan baik. Jadi sudah jebol gitu ya pertanyaannya. Tidak bisa tembus. Baik, bisa disampaikan ini, terutama bagi para penyintas kanker atau sampai hari ini detik ini sudah divonis oleh dokter menderita kanker. Apa pesan dokter sendiri kepada mereka? Ya, pada penderita kanker kita namakan warrior, para pejuang kanker. Dan juga ada yang penyintas itu yang sudah sembuh. Itu kita selalu berpesankan bahwa harus saling mendukung. Saling mendukung artinya ketika seseorang yang sedang berjuang melawan kanker, tentunya yang utama yang merawat adalah kami pelayanan kesehatan. Tapi ketika dia mendapat dukungan dari komunitas kanker itu sangat membantu, sangat membantu sekali untuk memberikan pemahaman, semangat menjalani pengobatan yang panjang dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang sedang warrior, pesan kami adalah harus menjalani pengobatan secara baik dalam arti sesuai protokolnya dan disertai dengan sabar dan semangat. Kunci dua itu penting sekali. Jadi sabar menjalani pengobatan yang panjang dan selalu semangat. Ya, itu mempengaruhi tingkat kesembuhan. Ya, termasuk juga orang-orang yang ada di sekitar ini ya, para penderita atau penyintas ini juga penting sekali tentunya dukungannya. Betul. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir ini Bapak ya, karena berkaitan dengan waktu juga, barangkali nanti kalau ada waktu yang panjang lagi ini perlu diskusi panjang lagi gitu ya. Iya, bisa. Kita ikut berkontribusi edukasi masyarakat melalui media kita. Media kita begitu. Kami siap kapanpun nanti kalau
bersama-sama kita dengan Persada untuk mengadakan edukasi ke masyarakat seperti ini, itu yang kami tunggu. Ya, jadi saya sendiri apresiasi dan siap. Ya, bisa dicatat nanti Pak Produser ini ya. Tindak lanjut. Betul, tidak lanjut ya. Yang terakhir Pak, apa pesan dan harapan dokter ini terkait dengan Hari Kanker Sedunia ini, Bapak, kepada para pendengar Persada dan juga seluruh radio jaringan ini, termasuk pemirsa YouTube ini, Bapak apa? Ya, jadi marilah kita bersama bergandeng tangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker. Terus yang kedua adalah apabila seseorang, keluarga kita, teman kita, tetangga kita menderita didiagnosa kanker, maka lakukanlah pengobatan secara istilahnya prompt treatment, segera dan komprehensif, karena itu untuk menentukan tingkat kesembuhan. Dan yang terakhir adalah bahwa kanker, untuk mengatasinya, melawannya, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Tidak cukup dengan pemerintah, rumah sakit swasta, tapi juga organisasi swasta, dan semuanya bisa berpartisipasi, termasuk hari ini dengan Persada FM. Alhamdulillah. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih Bapak ya. Dr. Heru Prianto. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Rumah Sakit Onkologi selalu memberikan pelayanan yang terbaik Bapak ya, untuk para penderita kanker yang ada di Solo dan sekitarnya. Sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Nah, pendengar, itu tadi ya. Sebenarnya kita masih ingin lama-lama dan panjang lebar, banyak pertanyaan di benak kita, karena kita juga harus hati-hati yang namanya kanker, gitu. Harus aware, harus peduli untuk mengetahui tidak hanya diri kita, tapi juga keluarga kita. Apalagi kita keluarga besar, harus kita cek dulu di nenek. Ya, kakek itu ada potensi enggak? Potensi. Kalau ada potensi menurun ke bawah-bawah. Kemudian kalau ada potensi itu ada pemicunya enggak di kehidupan kita? Nah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk begitu. Nah, ini perlu kita tinggalkan. Begadang jangan begadang. Kalau tiada arti. Kita itu begadangnya cuma hari Jumat tok loh. Iya, semalam berarti ya. Itu pun karena seminggu acaranya. sekali lah, masa nggak ada begadangnya. Iya, maksudnya kalau nggak ada acara jangan. Kalau ini kan kita ada amanah itu loh, dan harus kita tunaikan. Mantep ya. Iya. Baik pendengar, itu gambaran singkat ya. Untuk lebih lanjut nanti silakan browsing juga. Kita aktif ya browsing untuk penyakit-penyakit tersebut supaya memiliki kesadaran penuh untuk tetap waspada. Banyak sekali korbannya, dan itu level kedua tadi atau grade kedua setelah tingkatan setelah kardiovaskuler tadi ya, tentang jantung, vaskuler itu jantung ya, pembuluh dan lain sebagainya. Baru kanker, kemudian baru yang lainnya gitu ya. Jangan ke mana-mana, kami akan segera kembali masih di Kabar Persada akhir pekan. Radio Persada FM.